Salam saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada pada kesempatan yang berbahagia hari ini. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita masih berada pada tema tentang tanda-tanda kiamat menurut iman Kristen. Tanda-tanda kiamat menurut iman Kristen. Pada video saya yang terdahulu, saya sudah menjelaskan 3 tanda kiamat menurut iman Kristen yang secara garis besar outline-nya saya ulangi pada kesempatan ini, yaitu yang pertama, terjadinya bencana alam di seluruh dunia. Kemudian terjadinya atau adanya kemiskinan, kelaparan, dan penyakit yang bermunculan pada akhir-akhir ini. Kemudian yang ketiga adalah kekerasan yang tidak terkontrol, kekerasan yang terus melonjak tinggi, angka kekerasan itu bertambah meroket di akhir-akhir ini. Itu merupakan tanda-tanda kiamat menurut iman Kristen yang sudah saya jelaskan dalam video saya yang pertama. Dan pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang tanda-tanda kiamat menurut iman Kristen yang keempat, yaitu adanya lonjakan seks yang melampaui batas. Saya ulangi, tanda kiamat menurut iman Kristen yang keempat, yaitu adanya lonjakan seks di luar batas atau tidak terkontrol yang melampaui batas. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini manusia telah melanggar salah satu isi dari firman Tuhan, yaitu adanya seks bebas atau lonjakan seks yang melampaui batas, yang tidak lagi terkontrol, yang tidak lagi sesuai dengan rancangan Allah tentang seks itu sendiri. Manusia seakan hidup dalam hawa nafsu yang sangat tinggi, sehingga bila hasratnya tidak terpenuhi, maka hancurlah kehidupan orang itu. Sehingga akhir-akhir ini kita disajikan dengan adanya kelompok-kelompok LGBT yang berusaha, transgender yang berusaha untuk keberadaannya diterima atau diakui, adanya pernikahan sejenis, perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Sehingga ini memberi gambaran kepada kita bahwa menurut iman Kristen, lonjakan seks yang melampaui batas ini merupakan salah satu tanda kiamat yang dipahami menurut iman Kristen. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, akibat yang ditimbulkan dari hawa nafsu manusia, lonjakan seks yang melampaui batas, maka manusia tidak lagi mementingkan dengan siapa ia menjalani hidup berpasangan. Contohnya adalah sebagaimana yang saya katakan tadi, adanya pernikahan sejenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Bahkan ada juga yang menikah, yang melakukan lonjakan seks yang melampaui batas, yaitu berhubungan dengan binatang. Lalu akibat yang berikut, seks yang akibat dari lonjakan seks yang melampaui batas, banyak bermunculan penyakit-penyakit baru. Salah satunya adalah HIV/AIDS. Tidak hanya diderita oleh orang tua, namun juga oleh kaum muda dan remaja. Penyakit inilah yang membawa kepada kematian bagi penderitanya. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini merupakan tanda yang keempat dari tanda kiamat menurut iman Kristen. Kemudian tanda yang kelima dalam perspektif iman Kristen terkait dengan tanda-tanda kiamat yang kelima, yaitu
terjadinya peperangan di mana-mana dalam dunia ini. Terjadinya peperangan di mana-mana di dunia ini, yaitu bangsa bangkit melawan bangsa, suku bangkit melawan suku, raja bangkit melawan raja. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memang sejak zaman dahulu peperangan sudah terjadi, baik antar bangsa, antar suku, antar agama, dan juga antar kerajaan. Dari generasi ke generasi selalu ditemukan peperangan yang memakan banyak korban jiwa dan juga tidak sedikit material yang rusak, yang hancur, yang mengalami kerusakan. Namun puncaknya terjadi pada zaman sekarang. Selesai Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua, banyak orang yang resah akan adanya Perang Dunia Ketiga. Bruce Barton, seorang politisi di Amerika, mengatakan bahwa perang bukanlah istilah yang sesuai untuk kekacauan di dunia saat ini, melainkan neraka. Tidakkah kamu menyadari bahwa perang kuno sudah tidak berlaku lagi sekarang? Manusia lebih suka dengan perang cara baru yang digambarkan seperti neraka. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, akibat adanya perang, manusia tidak lagi saling mengakui wilayah kekuasaannya. Manusia tidak lagi saling menghormati hak-haknya. Manusia tidak saling menghargai batas-batas wilayahnya. Dalam Matius pasal 24 ayat 6 sampai ayat yang ke-7 dikatakan, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Injil Matius pasal 24 ayat 6 sampai ayat yang ke-7 ini merupakan satu pernyataan penting bagi kita bahwa kita akhir-akhir ini mendengar deru perang. Kabar-kabar tentang perang kita peroleh baik melalui media massa cetak maupun media online, media elektronik. Kita mendengar berita tentang peperangan yang terjadi, kabar-kabar penyerangan yang dilakukan oleh satu bangsa kepada bangsa yang lain. Dan Matius 24 ayat 6 sampai 7 ini memberi peringatan kepada kita supaya kita berjaga-jaga, berawas-awas, siap sedia, dan kita juga tidak perlu gelisah, tidak perlu gusar, tidak perlu cemas, tidak perlu khawatir, karena Alkitab mengatakan bahwa memang peperangan itu harus terjadi. Tetapi menurut Alkitab itu belum merupakan kiamat, belum menunjuk kepada akhir dari perjalanan sejarah dunia ini. Karena itu saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang terpenting bagi kita saat ini ialah supaya kita senantiasa berjaga-jaga, hidup lebih baik dari hari kemarin, hidup lebih takut akan Tuhan, hidup lebih mengasihi, hidup lebih menghormati, hidup lebih lagi menabur kebaikan, menabur perdamaian di tengah-tengah interaksi sosial kita satu dengan yang lainnya. Sehingga kita ketika kiamat itu terjadi atau akhir zaman itu terjadi, kita sungguh-sungguh menjadi pribadi-pribadi yang layak untuk bertemu dengan Kristus, junjungan kita yang mulia. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tanda yang keenam dari tanda-tanda kiamat menurut iman Kristen yaitu kemajuan di bidang ekonomi dan perindustrian. Kemajuan di bidang ekonomi dan perindustrian serta teknologi. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di samping bencana alam, malapetaka, kemiskinan, kelaparan, dan penyakit, ada pula peningkatan yang terjadi di bidang ekonomi, di bidang perindustrian, dan di bidang teknologi.
Kemajuan di tiga bidang ini biasanya terjadi di negara-negara maju. Di beberapa negara adanya kemakmuran dan kelimpahan harta. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya orang-orang hebat yang hartanya hampir 1/16 kekayaan di bumi ini. Peristiwa ini sebagai tanda bahwa Yesus akan datang untuk yang kedua kalinya. Perkembangan teknologi hari-hari ini mendorong kita untuk lebih waspada, lebih berhati-hati, lebih berjaga-jaga lagi. Karena kemajuan teknologi mempercepat akselerasi relasi kita satu dengan yang lainnya. Semua ada di genggaman kita saat ini. Melalui smartphone yang kita punya, handphone cerdas yang kita miliki, maka kita melihat bagaimana arus informasi begitu cepat kita dapatkan, begitu cepat kita peroleh, dan begitu cepat kita sebarkan juga. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kemajuan di bidang ekonomi, kemajuan di bidang perindustrian, kemajuan di bidang teknologi saat ini, teknologi informasi saat ini, mendorong kita untuk selalu waspada, menegaskan kepada kita bahwa kiamat atau tanda-tanda kiamat itu sudah nyata bagi kita. Oleh karena itu jangan sampai kita terlena, jangan sampai kita terhipnotis dengan perkembangan teknologi yang ada dan kita lupa untuk menjaga diri kita, lupa untuk mempersiapkan diri kita menyambut datangnya Kristus yang kedua kali. Biarlah tanda-tanda kiamat menurut iman Kristen dalam bagian yang kedua ini boleh menambah pengetahuan, menguatkan iman, meneguhkan pengharapan kita, supaya kita menjalani hidup ini lebih baik dari hari-hari kemarin, lebih baik dari minggu-minggu kemarin, lebih baik dari bulan-bulan kemarin, lebih baik dari tahun-tahun kemarin. Sehingga dengan demikian, walaupun kiamat itu datang tanpa kita sadari, tapi kita hidup senantiasa benar di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan terus menolong kita, dan sampai bertemu dalam serial tanda-tanda kiamat menurut iman Kristen bagian yang ketiga nantinya. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.